Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda semuanya, di sini Pak Wat akan menjelaskan tentang bagaimana untuk penerapan aplikasi hukum kolom terhadap berbagai soal. Nah, kalau belajar hukum kolom pasti kalian sudah belajar bagaimana untuk mengerjakan berbagai soal kan ya terkait hukum kolom. Nah, kalau terkait soal hukum kolom pasti kita harus mengingat nih rumus hukum kolom, ya kan? Kalau rumus hukum kolom kan kayak gini. Nah, rumus hukum kolom kan pasti diterapkan dalam satu, namanya adalah gaya kolom ya. Rumusnya adalah F sama dengan K dikalikan Q1 dikalikan Q2 per R kuadrat. Seperti ini kan ya. Anda kawan sudah belajar semuanya ya. Kalau F itu adalah gaya kolom, K konstanta, ini muatan yang pertama, muatan kedua, dan jarak antar dua muatan itu. Nah, jadi kan seperti itu. Sekarang nih kita ingin belajar kalau gaya kolom ini terjadi pada dua benda ya, dua atom yang saling berdekatan gitu ya. Contoh saja ini semisal Pak Wat punya Q1, ini punya Q2. Mereka terpisahkan dalam jarak R. Nah, akan tapi Q1 dan Q2 ini dirubah. Nah, kalau mereka sudah dalam jarak seperti ini, mereka punya gaya F. Lalu saat dirubah, tentunya nanti F-nya akan berubah juga kan ya. Baik itu nanti dirubah muatannya maupun dirubah R-nya. Nah, sekarang gimana nih cara untuk menentukan besar perubahan F-nya kalau dirubah R-nya atau dirubah Q-nya. Nah, oke. Jadi caranya seperti ini untuk Anda semuanya. Kita harus membuat namanya perbandingan. Nah, kan kita bisa tahu nih, contoh kan ada kasus pertama sama kasus kedua. Nah, jadi kan kasus pertama contoh nanti semisal ini yang Q1, ini Q2 ya, ininya jaraknya tetap R. Tapi kasus kedua, ininya menjadi 3Q, lalu ininya menjadi 2Q, ini semisal menjadi 4R. Nah, ini namanya ini kasus pertama, ini kasus kedua. Nah, untuk menentukan perbesaran F-nya dari kasus pertama dan kasus kedua, kita menggunakan ini ya, F1 per F2. Nah, kita perbandingkan nih. Berarti gaya kolom yang terjadi pada kasus yang pertama ya, berarti F1 dan ini gaya kolom yang terjadi pada kasus yang kedua atau F2 gitu ya. Jadi contohnya di sini, ini kan K, Q1, Q2 per R kuadrat, ini K, Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, bingung nih kita ya. Di sini kan ada yang satunya juga, ada yang Q1, ada Q2 juga. Nah, mungkin nanti kan kalian bingung, ini miliknya siapa nih? Kan kayak gitu ya. Nah, maka dari itu ini biar kalian bisa memahami dengan baik daripada kita nanti anda bingung gitu ya. Nah, sekarang coba ini saya rupakan dalam bentuk warna yang berbeda gitu ya. Nah, nanti kalian akan bisa lebih paham. Semisal gaya yang kedua, kasus yang kedua itu saya rupakan menjadi warna merah. Jadi kan kayak gini. Nah, berarti yang warna merah adalah gaya atau F atau besaran baik itu kaki maupun R yang berasal dari kasus yang kedua. Seperti itu ya. Jadi ini semisal ini kasus yang pertama, ini Q1, Q2, lalu R, lalu ini kasus yang kedua nih. Nah, ini Q1, Q2, ini R-nya. Jadi kasus kedua kita berikan warna merah ya biar bisa lebih enak untuk dilihatnya. Baik. Sekarang kalau kayak gini, kita kan bisa menggunakan ini kan sama seperti operasi pecahan pada matematika biasa ya. Berarti kan kayak gini. F per, ini kita siapkan pernya ya. Ini F merahnya atau F yang kasus yang kedua. Nah, ini kan bisa tuh kalau ini kita balik ke atas gitu ya. Kita balik. Nah, kalau ini kita balik ke atas, kita bedakan ke atas kan menjadi R2 R kuadrat per K Q1 Q2. Nah, kalau kita kalikan berarti kan kayak gini. K Q1 Q2 per R kuadrat, ya ini dikalikan berarti R kuadratnya di atas, lalu K Q1 Q2. Nah, karena di sini nilai konstanta itu pasti sama, berarti bisa kita hilangkan. Nah, berarti kita sudah ketemu nih. Berarti kalau untuk mencari nilai perubahan F-nya, kalau semisal di sini nilainya F ya kasus pertama, kasus kedua ini F-nya ini jadi berapa ya? Berapa kalinya F yang pertama nih? Nah, berarti bisa dengan menggunakan rumus ini. F dari yang kasus pertama dibagi F dari kasus yang kedua, ini sama dengan adalah Q1 Q2 R kuadrat. Ingat ini R-nya dari kasus yang kedua ya. Lalu R kuadrat dikalikan Q1 dan Q2. Nanti yang berubah yang mana? Apakah Q-nya, apakah R-nya? Tinggal dimasukkan nilai perubahannya saja. Sudah bisa langsung diaplikasikan dalam soalnya. Terima kasih. Sekian dari Pak Wat. Semoga menjadi keterangan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.